Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini masih aura rasa-rasa lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu ada salah kata yang menyinggung ataukah mengenai perasaan-perasaan penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jadi mohon dimaafkan. Nah, ini momen-momen sudah berhenti silaturahmi ya. Kita upload lagi, udah 2 minggu juga saya silaturahim. Yang tentunya ini banyak pertanyaan. Masuknya juga NKH ya, ngaji kenyataan hidup, yang dimana hakikat Khodam Macan Putih itu sama dengan huruf alif di dalam tubuh manusia. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, apa sih Khodam Macan itu menurut ilmu kebatinan ataukah filsafat Jawa? Banyak orang berpikir itu adalah karakter jin yang menghuni tubuh seseorang. Kita akan kupas jauh lebih dalam supaya teman-teman masuk ke nalar pemahaman Khodam Macan Putih. Nah, dari sumber-sumber yang saya kumpulkan ya, puluhan sumber, dan tentunya dari pengalaman saya pribadi juga, bahwa Khodam Macan Putih itu seperti yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ataukah pendekar-pendekar tanah Jawa zaman dulu, itu sama hakikatnya dengan hidup menjalani filsafah huruf alif. Nah, Khodam Macan Putih itu kalau secara filsafat kebatinan itu sama dengan hidup berlandaskan huruf alif ya. Apa itu huruf alif? Itu tegak ya, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, pantang mengeluh ya, pantang menzolimi orang lain, dan apabila ada kemungkaran paling berani, pantang mundur, bahkan mati rela untuk membela kebenaran. Melawan kemungkaran juga sangat berani. Tentunya hidup dalam kemuliaan, menjaga adab tingkah laku, hidup lurus ya, tentunya hidup lahir dan meninggal untuk syahadat, dan pantang mundur jika ada kemungkaran. Nah, itu yang disebut hakikat ya. Hakikat itu pemaknaan yang dimana itu yang disebut Khodam Macan Putih dan simbol huruf alif di dalam tubuh seseorang. Nah, biasanya tipe-tipe ini dia tidak bergantung ke siapapun ya. Jadi misalnya dia kekurangan, dia berhutang, pasti dia bayar tepat waktu. Nah, dia anti meminta-minta ya, anti malas menghadapi kehidupan ini, tegak berdiri seperti huruf alif ya. Tegak, tidak bergantung, kokoh, kuat, berani, dan tentunya dalam kebaikan juga menakjubkan. Nah, ciri-cirinya di seseorang itu mungkin Anda memiliki karakter dari Khodam Macan Putih ataukah simbol huruf alif di dalam tubuh manusia, yaitu dalam bergaul itu hidup apa adanya ya. Kalau benar ya benar, salah ya salah, tidak ada abu-abu. Jadi kelihatannya ceplas-ceplos, tapi itulah hal kebenaran yang diungkapkan. Kebanyakan budaya Melayu di Indonesia, Brunei, ataukah di Malaysia itu masih main perasaan ya. Jika misalnya dia dizolimi, dia hanya berbicara dalam perasaannya, merasa tersakiti, tidak mau mengungkapkan, sehingga terus merasa dizolimi karena tidak berani mengungkapkan ya. Nah, tipe-tipe seperti ini salah satu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kedua, pantang mundur ya, berani, bahkan berani bergulat, berani bertarung, berani bahkan sampai mati untuk membela hal-hal benar, yang jelas benar ya, tidak ada takutnya. Nah, yang ketiga ciri-cirinya tegas ya, tatapan tajam, dan memberikan keputusan terbaik dan tepat dan cepat.
Nah, ini ciri-ciri karakter ataukah fisik Hodam Macan Putih ataukah huruf alif yang di dalam tubuhnya ya. Karena apa? Dia itu sudah murni bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta. Dia itu mempercayai penyelamatnya hanyalah Tuhan ya. Tuhan itulah Sang Maha Sakti, Sang Maha Hebat, dan yang Maha Menjaga. Selama masih bergantung kepada manusia, maka ada saja hal-hal yang mengecewakan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Sehingga orang yang memiliki Hodam Macan Putih ataukah huruf alif ini, dia bergantung murni tegak kepada Tuhan, yang dia percaya bahwa dia ada di mana-mana, dia di dalam diri kita, menyelimuti semesta ini, dan melakukan segala apapun yang Tuhan kehendaki untuk dirinya. Jadi ilmu tauhidnya itu sudah mentok ya. Artinya misalnya banyak orang rajin ibadah ya, rajin sholat, dan belajar ke kiainya. Ketika ada peperangan gitu ya, misalnya untuk membela ulama, yang jelas ulama tersebut dizolimi ya, sudah dianalisa, ataukah untuk membela kebenaran, dia malah mencari ilmu-ilmu aneh ya. Nah, sebenarnya seperti Jenderal Sudirman itu tidak memiliki rahasia-rahasia tertentu. Yang pernah saya upload di video saya bahwa ilmu tertinggi, kesaktian tertinggi itu adalah ilmu tauhid. Nah, ketika dia percaya bahwa Tuhan itu ada, benar-benar ada, setiap sholat, tidur, ataukah setiap bergaul dia selalu memperhatikan, maka ketika kita berperang membela kebenaran juga Tuhan itu tidak tidur, tapi dia memperhatikan. Makanya dalam suatu kisah Sunan Kalijaga bertanya kepada ratusan muridnya apa itu syahadat ya. Semua ngangkat tangan kecuali satu yang angkat tangan ini bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sedangkan yang satu ini Syekh Jangkung ini dia tidak ngomong ya, ditanya kok diem. Langsung beliau ini Syekh Jangkung ini naik ke pohon kelapa, dijatuhkan dirinya sampai 3 kali, tidak mati-mati. Nah, itu pembuktian syahadat, bukan sekedar teori mengucap saja ya. Memang kedengarannya agak gila, tapi di zaman dulu tingkat keyakinan orang dulu itu membaca bismillah saja mereka itu bisa terbang, saking dia meyakini ya, meyakini sepenuh hati. Dan tauhid itu adalah segala sesuatu keburukan, kejahatan, penjahat, orang baik itu mampu digerakkan oleh Tuhan Sang Penguasa alam semesta, yaitu Allah, dan mampu melindungi orang-orang yang melakukan kebenaran ya. Dan ketika Anda sujud kepada Tuhan 5 kali dalam sehari, itu dia memperhatikan ya. Anda hamba yang mulia misalnya, maka Tuhan akan terus memantau Anda dan membantu Anda dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang memiliki Hodam Macan itu pantang mundur. Dia percaya Tuhannya itulah yang Maha Sakti, bukan karena uang, bukan karena golok, bukan karena senjata, tapi semata-mata digantungkan hidup dan matinya, perjalanan hidupnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gabungan ya, baik itu orang yang memiliki Hodam Macan Putih itu setara dengan orang yang hidupnya berfilsafat hidup alif ya, tegak berdiri tanpa bergantung ya, tanpa mengeluh, tanpa meminta-minta, menjalani sekuat tenaga kehidupan untuk menjalani kebenaran ya. Dan juga yang berfilsafat bismillah di dalam orang yang memiliki Hodam Macan Putih ataukah huruf alif ini, yaitu tetap mengutamakan kasih dan sayang juga selama itu dalam kebenaran ya. Dan tentunya juga ini hakikat supaya teman-teman tidak gagal paham. Jangan mengira bahwa Hodam Macan Putih itu sejenis lelembut ya, penghuni. Tapi sebenarnya karakter diri Anda itu, software di dalam diri Anda itu tegak dan menyala ya, lebih dari sekedar kekuatan jin ya. Nah, itu yang saya bilang orang yang tauhidnya tinggi. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. NKH ini ngaji kenyataan hidup, simple, mudah. Jadi saya mencoba membuat Anda paham tentang hal-hal metafisika secara modern ya, untuk bagaimana Anda mendikte kepada diri Anda apakah Anda masuk kepada orang yang hidup dalam filsafat huruf alif ini ataukah
bahasa Jawanya dulu, ataukah miliknya Sunan Kalijaga, miliknya Prabu Siliwangi dan orang-orang hebat Jawa kuno, yaitu Kodam Macan Putih. Kita serahkan segala hidup dan mati kepada yang tunggal, yaitu Tuhan penguasa alam semesta. Nah, dukung channel ini ya untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.